Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Haji. Tribuners, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi resmi memberangkatkan kloter terakhir jamaah haji Indonesia gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah pada Senin 22 Juni 2026. Pemberangkatan ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian layanan daerah kerja Mekah bagi jamaah haji Indonesia selama berada di kota suci Mekah. Kemudian Tribuners terkait dengan hal tersebut, setelah tiba di Madinah, para jamaah akan menjalani ibadah Arba'in selama 9 hari sebelum kembali ke tanah air. Kepala Dakar Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal mengatakan, pada hari terakhir pemberangkatan terdapat 3 kelompok terbang yang diberangkatkan menuju Madinah, yakni kloter BDJ 15 asal Banjarmasin, SUB 116 asal Surabaya, dan UPG 46 asal Ujung Pandang. Menurut Ihsan, proses pemberangkatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh layanan transportasi dan akomodasi berjalan lancar hingga jamaah tiba di Madinah. Insya Allah UPG 43 ini menjadi penutup dari seluruh kloter yang ada di fase ataupun gelombang kedua, kata Ihsan kepada tim media center haji di kawasan Misfalah, Mekah. Ia menjelaskan kloter terakhir yang meninggalkan Makkah berjumlah 245 jamaah. Dengan tuntasnya pemberangkatan gelombang kedua tersebut, seluruh layanan yang menjadi tanggung jawab Dakar Mekah resmi berakhir. Ihsan mengaku bersyukur karena seluruh proses pelayanan jamaah selama di Makkah dapat diselesaikan hingga tahap akhir pemberangkatan menuju Madinah. Seluruh petugas, terutama di Dakar Mekah hari ini, alhamdulillah bisa menuntaskan seluruh layanan dengan penutup dan pemberangkatan di UPG 43. Ia berharap momen perpisahan jamaah dengan kota suci Mekah menjadi pengalaman spiritual yang berkesan, sekaligus menjadi penutup yang baik sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sementara itu, staf teknis kantor urusan haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Muhammad Ilham Effendi, turut menyampaikan pesan dan doa kepada para jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Atas nama petugas Haji Indonesia, Ilham mengucapkan selamat jalan kepada seluruh jamaah serta mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan selama berada di Mekah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berharap para jamaah memperoleh predikat Haji Mabrur dan Hajjah Mabrurah setelah menuntaskan seluruh prosesi ibadah haji tahun ini. Atas nama petugas, kami mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Ibu sekalian yang sesaat lagi akan meninggalkan kota suci Mekah menuju kota Nabi Muhammad di Madinah. Doa kita semua, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan selama berada di kota Mekah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu semua menjadi haji dan hajah yang mabrur, tuturnya. Berakhirnya fase pergerakan jamaah gelombang kedua dari Mekah ke Madinah menjadi salah satu penanda bahwa operasional haji 2026 di Indonesia telah memasuki tahap akhir menjelang pemulangan jamaah ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian Tribuners, kami telah terhubung dengan reporter Tribun Timur yang juga menjadi petugas media center haji langsung dari Arab Saudi saat ini bersama dengan Hasim Arfa. Rekan Hasim Arfa, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore. Baik, Gimana? Loh, seperti apa proses pemulangan ataupun juga pemberangkatan jamaah kloter 43 dari Makkah menuju Madinah? Seperti apa rekan Hasim? ya, jadi kloter 43 itu menandai berakhirnya operasional haji di kota Makkah, dan para petugas juga sudah berangsur-angsur mulai kembali ke Indonesia mulai dari kemarin, dan langsung diterima oleh Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan saat ini jemaah haji sudah bergeser ke Madinah untuk melaksanakan ibadah sholat arba'in atau sholat 40 waktu di Masjidil Nabawi Al-Munawwarah. Nah, saat ini di sisi itu petugas juga mulai mendorong jemaah haji yang setelah melaksanakan arba'in atau sholat 40 waktu kembali ke tanah air.
Nah, dapat saya laporkan hingga siang hari ini sebanyak 418 kloter atau sekitar 161.000 jemaah haji sudah kembali ke Indonesia. Ini persentasenya hampir 80% atau 79,32% hingga siang hari ini. Begitu dulu untuk sementara. Untuk di Madinah sendiri seperti apa situasi ibadah jamaah hingga hari ini, rekan Hasim? Ya, hingga hari ini jamaah haji juga kita lihat terpantau melaksanakan ibadah. Sehabis ibadah mereka keliling kompleks, pemakaman baki, ataupun belanja oleh-oleh di sekitaran Madinah. Nah, beberapa juga jamaah haji terpantau ke Jabal Uhud di sekitar 2 kilometer dari Masjid Nabawi, lurus saja di Jalan di Jalan Pinfat. Kemudian jemaah haji kita juga banyak yang ke Masjidil Quba. Ini Masjidil Quba adalah salah satu masjid bersejarah yang menjadi masjid awal pertama kali Rasulullah dibangun di tanah Madinah ini. Jadi mereka banyak ke tempat-tempat sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mensiarkan agama Islam di kota Madinah, atau zaman lalu itu masih disebut sebagai kota Yastrib. Seperti itu. Kemudian untuk kloter 43 tadi rekan Hasyim, untuk pemberangkatan selanjutnya dari Madinah menuju ke tanah air sendiri seperti apa informasinya? Ya, kloter 43 akan berangkat di tanggal 30 Juni atau di penerbangan terakhir. Karena kan mereka baru kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 22 ya. Mereka akan sekitar 8 hari di sini untuk melaksanakan salat lima waktu di Masjid Nabawi. Di 40 waktu di Masjid Nabawi. Habis itu mereka langsung kembali ke kloter 43 ini kloter gabungan dari semua provinsi yang ada di embarkasi Makassar. Ada sekitar 10 provinsi. Kemudian untuk jamaah haji yang telah kembali ke tanah air sejauh ini sudah berapa persen rekan Hasyim? Ya, jamaah haji ini sudah menyentuh sekitar 80%. Tadi saya sampaikan sekilas. Dan hari ini masih akan terus ada penerbangan. Hari ini kalau kita lihat jadwalnya di tanggal 24 itu di angka sekitar 7.000 sampai 8.000 jamaah yang akan dipulangkan hari ini. Tapi tepatnya itu angkanya sekitar 7.013 orang. Ini berasal dari embarkasi Solo, Jakarta, kemudian Yogyakarta, Balikpapan, Surabaya, kemudian Banjarmasin, kemudian ada juga Aceh dan Batam di Kepulauan Riau. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih rekan Hasyim atas laporan Anda langsung dari Arab Saudi. Kami menantikan berbagai update menarik lainnya dari Arab Saudi terkait dengan perjalanan ibadah haji 2026. Selamat kembali menjalankan tugas. Dan berikut Tribuners dapat menyaksikan bagaimana prosesi pemberangkatan jamaah kloter 43 dari Mekah menuju Madinah, Arab Saudi.
Bapak Ketua Daker, Ketua Sektor, dan seluruh petugas yang ada. Izinkan kami atas nama jamaah Kloter UPG 43 mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa selama 1 bulan di Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu yang dalam melaksanakan tugas dengan baik. Sekali lagi, selama kami di Mekah merasakan pelayanan yang luar biasa, transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan di tempat-tempat ibadah luar biasa. Karena itu, izinkan kami atas nama jemaah UPG 45 sebagai Ketua Kloter mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi tugas-tugas kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Terakhir kami mohon maaf bila ada banyak kekurangan-kekurangan kami dari jamaah, dari kami juga sebagai petugas kloter, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita sama-sama bahagia dunia dan akhirat. Amin. Mohon doa, kami akan berangkat ke Madinah. Semoga tiba dengan selamat. Kami juga mendoakan Bapak Ibu petugas semua. Semoga yang mau kembali ke tanah air nanti sama-sama tiba dengan selamat. Dan yang tinggal di Mekah, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Pak Staf Teknis Haji dari KJRI Jeddah, juga para ketua kloter, petugas kloter ya, ketua kloter ibadah dan nakes dari UPG 43. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir keberangkatan para jemaah Indonesia yang masuk dalam fase ataupun gelombang kedua, berangkatan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah hari ini ada 3 kloter ya yang sama-sama kita berangkatkan, yaitu di BDJ 19, kemudian di SUB 116 dan UPG 43 yang sekarang kurang lebih berjumlah 245 jemaah. Dan insya Allah UPG 43 ini menjadi penutup ya dari seluruh kloter yang ada di fase atau gelombang kedua. Insya Allah ya Pak STH dan semuanya, ibarat pepatah ataupun istilah bahasa Arab, khitamuhu misk. Jadi mudah-mudahan penutupnya ini sangat baik, wangi ya. Insya Allah dalam cuaca yang sangat cerah di sini di hari yang mulia ini, mudah-mudahan seluruh jemaah terutama di UPG 43 bisa diberangkatkan ke kota Madinah dengan kondisi lancar, aman dan sehat dan selamat sampai tujuan. Dan seluruh petugas terutama di Dakar Makkah per hari ini alhamdulillah bisa menuntaskan seluruh layanannya dengan menutup pemberangkatan di UPG 43. Kami dari Dakar Makkah mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang luar biasa pada rekan-rekan petugas di Dakar Makkah. Mudah-mudahan kerja keras, pelayanan dan seluruh khidmat para petugas ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat mungkin bisa kembali bertugas insya Allah dan bisa menjadi khadimul adhibur rahman ya, pelayan tamu-tamu Allah SWT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Yang pertama, atas nama panitia, atas nama petugas, kami mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Ibu sekalian yang sesaat lagi akan meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju kota Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Doa kita semua, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan selama berada di kota Mekah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu semua menjadi haji dan hajah
yang mabrur dan mabrurah. Dan semoga pengalaman spiritual selama menjalankan ibadah haji menjadi bekal berharga untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, sehingga betul-betul berdampak nantinya pada keluarga khususnya, lingkungan, dan masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan kepada Bapak Ibu semua, hajah, haji dan hajah dari UPG 43. Siapa kita? UPG 43. Selamat jalan, semoga diberi kelancaran, keselamatan, dan dapat memaksimalkan sisa waktu di Madinah. Di Madinah juga ada tempat yang tidak kalah penting ya, sangat istimewa, Raudhah, kemudian bisa melaksanakan sholat wajib maupun ibadah sunnah lainnya selama di Madinah. Sekali lagi selamat jalan, kami doakan semoga selamat dan lancar sampai tujuan. Silakan Pak Kadaker. Kalau ada Pak Kadaker. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Ridho dari Kloter 43 UPG. UPG Makassar. Betul. Kalau asalnya tinggalnya di mana? Kalau asal dari Kabupaten Wajo itu kurang lebih 6 jam dari Kota Makassar. Ya, Bang. Gimana perasaannya akhirnya sekarang mau digeser ke Madinah mengunjungi menziarahi makam Rasulullah? Alhamdulillah di satu sisi senang, tapi di sisi lain juga berat rasanya. Karena haru, sedih karena harus meninggalkan kota suci ini setelah sebulan kita sama-sama semua, sebulan kita beribadah, sampai sekarang masih ke bawah harunya. Alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan, kesehatan, dan hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan untuk penggeseran ke Madinah. Apa kira-kira yang memicu perasaan ini menjadi sedih banget meninggalkan kota suci? Kebiasaan untuk ke Masjidil Haram, naik bus salawatnya, ngantrinya, semua hal yang berkaitan dengan ibadah, prosesnya itu sebenarnya yang mungkin sudah jadi kebiasaan baru kita. Jadi pada saat mau dirubah atau kita melakukan penggeseran, berarti kita harus meninggalkan yang baik yang sudah kita bangun di sini, dan semoga insya Allah kebiasaan baik ini bisa dibawa sampai ke kampung, jadi pribadi yang lebih baik buat kita semua. Nanti di Madinah. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dengan tema Luaskan Kepedulian Raih Keberkahan, PLN UIP Sulawesi menyalurkan 13 hewan kurban kepada TAD serta masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Di area kantor terlihat panitia kurban kompak bekerja sama memotong dan mengemas daging kurban untuk didistribusikan kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat berbagi dan kepedulian sosial insan PLN kepada sesama. PLN UIP Sulawesi melalui program Light Up the Dream menghadirkan penyambungan listrik gratis bagi 15 rumah keluarga prasejahtera dengan daya masing-masing 900 VA. Saat ini satu pelanggan telah resmi tersambung dan sisanya dalam proses penyambungan. Program ini sekaligus menjadi cahaya yang menyinari rumah-rumah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam semangat Idul Adha 1447 Hijriah, YBM PLN UIP Sulawesi menggelar hitan massal gratis bagi 50 anak di Makassar. Bekerja sama dengan tenaga medis profesional, peserta menerima layanan hitan modern, santunan, bingkisan sekaligus daging kurban. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN dalam mendukung kesehatan anak sekaligus membantu mereka dalam menyempurnakan syariat Islam. Memperingati hari lahir Pancasila, sang saka merah putih tampak berkibar di kantor PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi PLN, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen untuk terus menghadirkan layanan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menjelang Idul Adha, keluarga Ibu Daeng Kanang di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menerima sambungan listrik mandiri dari PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program Light Up the Dream. Bantuan 900 VA ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan ini tentunya mengakhiri ketergantungannya pada listrik tetangga yang selama ini ia tumpangi. Dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, PLN UIP Sulawesi turut meriahkan launching PLN Wellness League Energi Bergerak 2026 yang digelar serentak di seluruh unit PLN. Kegiatan diikuti pegawai melalui fun walk, senam, dan olahraga bersama sebagai langkah preventif dalam mendorong budaya hidup sehat serta mendukung kesiapan sumber daya manusia yang lebih bugar, produktif, dan berkelanjutan. Jelang Idul Adha, General Manager PLN UIP Sulawesi memastikan kelancaran pembangunan SUTT 150 kV PLTU Palu 3 Tambu melalui peninjauan langsung di lokasi proyek. PLN terus memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi melaksanakan gerakan biopori dan komposter di lingkungan kantor pada 22 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan ini diikuti pegawai dan manajemen sebagai upaya pengelolaan sampah organik serta peningkatan resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Lahir Pancasila melalui penerapan praktik kerja berkelanjutan di lingkungan kerja.